Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi di dalam episode sejarah hidup Rasulullah SAW dari lahir hingga wafat, yang biasa disebut juga Sirah Nabawiyah. Nah, pada kesempatan ini juga kita menyampaikan salam, taslim, salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia di muka bumi ini, yang membawa masyarakat dari kondisi jahiliyah kepada masyarakat yang terang di alam, hidup di alam terang benderang, egaliter, dan dengan penuh keimanan dan keislaman. Nah, ini khusus episode ini sebagai tanda kesyukuran kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus nabinya Rasulullah Muhammad SAW. Saya ingin menyampaikan bahwa hari ini adalah yang disepakati oleh para ulama berdasarkan tafsir Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya hari ini, lebih tepat lagi adalah jatuh pada hari Jumat berkah ini ya, adalah merupakan hari yang disepakati adalah hari kelahiran dari Nabi kita Muhammad SAW yang dikenal dengan Maulid Nabi. Nah, di daerah-daerah di tempat kediaman kami di Lombok khususnya sangat meriah sekali acara Maulidan ini, yang diisi dengan salawat, doa-doa, dan kumpul-kumpul makan bersama, yang kesemuanya itu adalah merupakan implementasi dari rasa syukur umat Islam atas kehadiran baginda Rasulullah SAW. Nah, hari ini tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 September 2025. Dan juga bertepatan dengan
hari Jumat berkah. Nah, saudara-saudaraku yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah. Nah, tanggal 12 Rabiul Awal ini tidak saja sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari ini, pada tanggal 12 Rabiul Awal ini, yang seperti yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi antara lain peristiwa yang terjadi adalah kematian dari Rasulullah, kewafatan dari Rasulullah adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Meskipun mungkin harinya berbeda ya, saya enggak begitu kan. Wafat baginda yang mulia adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian peletakan batu Hajar Aswad itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian hijrah, atau sebelum itu diangkat sebagai nabi. Rasulullah Muhammad SAW diangkat sebagai nabi, itu tanggal terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian hijrah juga sampai di Madinah itu tepat tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi banyak peristiwa yang terjadi khususnya terkait dengan baginda Rasulullah SAW. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat banyak juga faktor-faktor atau kejadian luar yang meliputi yang terjadi pada saat kelahiran baginda Rasulullah SAW. Saya tidak akan membahas secara detail ya. Jadi di video live streaming tempo hari telah saya sampaikan. Nah, itu bisa ditonton kembali ya. Jadi dengan judul kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Saya merasa sangat bahagia karena momentum tanggal ini saya bisa menyampaikan. Tepat pada momen tanggal kelahiran dari penghulu para nabi ini, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Setelah kita tadi malam juga saya menyampaikan keutamaan di hari Jumat. Jadi memang salawat itu adalah yang paling utama dan urutan pertama yang dianjurkan, diamalkan, yang menjadi amalan utama di hari Jumat. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, jadi
telah disampaikan terdahulu bahwa pada tanggal 9 Rabiul Awal di tahun terjadinya penyerbuan Mekkah itu oleh tentara Gajah Abraham, jadi Rasulullah, penghulu para nabi ini lahir di tengah lingkungan keluarga Bani Hashim di Mekah. Nah kemudian, bertepatan dengan tahun penyerbuan ya, tahun yang dikenal dengan tahun gajah. Jadi juga bersamaan dengan 40 tahun masa kerajaan Kisra Anushirwaran yang kala itu jatuh pada tanggal 20 atau 22 April 571 Masehi sebagaimana yang telah disampaikan. Nah, jadi kelahiran Rasulullah itu sepakat oleh para ulama adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dialami oleh keluarga dan terutama ibunya ya sebelum mengalami kelahiran dari cucunya ini, dan sangat disambut gembira oleh kakeknya Abdul Muttalib sehingga langsung kakeknya ini membawa kepada Ka'bah dan memberikan nama Muhammad kepada Rasulullah. Nah, kemudian di hari ke-7 Abdul Muttalib menghitan cucunya sebagaimana tradisi yang berjalan di tanah Arab. Nah, ya singkatnya orang yang pertama menyusui Rasulullah ini adalah setelah ibunya. Ibunya diceritakan hanya menyusui beliau selama seminggu. Kemudian dilanjutkan oleh Suwaibah, budak dari pamannya Abu Lahab yang kebetulan juga saat itu sedang menyusui putranya Masruh. Sebelumnya juga diceritakan bahwa Suwaibah juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abu Salamah bin Abdul As'ad al-Makhzumi. Jadi yang pertama Hamzah ini adalah paman dari Rasulullah dan Abu Salamah ini adalah sepupu dari Rasulullah, yaitu suaminya Ummu Salamah yang meninggal dunia pada saat perang di masa itu. Jadi
karena kebiasaan di masa itu diceritakan bahwa anak-anak itu untuk menghindari dengan bermaksud menjauhkan dari penyakit-penyakit perkotaan, menguatkan fisiknya, menjadikan sarafnya lebih peka dan memiliki kemampuan berbahasa Arab yang bagus secara fasih semenjak kecilnya. Jadi kebiasaan bangsa Arab pada saat itu mencarikan atau menitipkan penyusuan keluarganya, anaknya kepada orang-orang di pedesaan, di pegunungan. Nah, oleh karena itu Rasulullah Nabi Muhammad dipilih dan di bawah penyusuan dari Halimah As-Sa'diyah, jadi yang menyusui Rasulullah sampai sekian lamanya. Dan pada saat keluarga dari Halimah As-Sa'diyah ini, Masya Allah, justru mendapatkan keberkahan yang luar biasa ya dari dalam pengasuhan, dalam proses penyusuan terhadap Nabi Muhammad ini. Dan ketika peristiwa pembelahan dada juga itu terjadi di dalam pengasuhan Halimah As-Sa'diyah. Pada saat itu malaikat membelah dada Rasulullah dan mencucinya dengan air Zam-Zam. Malaikat Jibril lalu mengembalikannya dan menjahitnya kembali sehingga kembali seperti semula dada Rasulullah. Nah, kemudian setelah kejadian ini, peristiwa ini jadi sangat mengkhawatirkan, menakutkan Halimah As-Sa'diyah dan suaminya ya, keluarganya. Jadi merasa sangat ketakutan, jadi akhirnya Rasulullah dikembalikan kepada ibundanya di Makkah. Nah, dalam perkembangan selanjutnya jadi di dalam pangkuan ibundanya ini sampai dengan usia beliau 6 tahun ya, dalam rangka memperingati kematian dari suaminya, bapaknya Rasulullah, Abdullah. Jadi bundanya Aminah ini berziarah ke Yastrib. Dia pergi dari Mekah, menempuh perjalanan sekitar sejauh 500 km dan ditemani oleh anaknya Rasulullah Muhammad SAW yang telah yatim, dan pembantunya Ummu Aiman dan kakeknya Abdul Muttalib sebagai penanggung jawabnya. Nah, setelah sampai di Yastrib,
Mereka tinggal di sana selama sebulan, kemudian kembali ke Mekah. Di awal perjalanan menuju Mekah inilah Aminah jatuh sakit. Semakin lama penyakitnya semakin parah hingga akhirnya meninggal dunia di Abwa, daerah antara Makkah dan Madinah. Ya, kemudian beliau dimakamkan, Ibunda Aminah ini dimakamkan, yang kemudian kakeknya Abdul Muthalib melanjutkan perjalanan membawa Muhammad SAW ke Mekah. Jadi perasaan kakeknya ini semakin mencintai cucunya ini yang telah yatim. Istilah di Indonesia itu sudah yatim piatu, sudah tidak ada lagi bapak ibu. Abdul Muthalib memberikan kasih sayang kepada Nabi Muhammad melebihi kasih sayangnya ia berikan kepada anak-anaknya. Ia tidak ingin membiarkan cucunya hidup sebatang kara, bahkan ia lebih mengutamakan cucunya ketimbang anak-anaknya sendiri. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun 2 bulan 10 hari, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia di Mekah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, beliau sempat berwasiat menyerahkan pengasuhan cucunya kepada Abu Talib, anaknya Abu Talib. Abu Talib ini yang kita kenal sebagai saudara kandung dari Abdullah, ayahandanya Rasulullah SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi di tahun-tahun kemudian setelah ditinggal pergi oleh kakeknya Abdul Muthalib, Rasulullah SAW hidup bersama pamannya Abu Talib. Demikian juga Abu Talib sangat mencintai, mengutamakan perhatian terhadap Nabi Muhammad SAW ketimbang putra-putra kandungnya. Lebih dari sekitar 40 tahun ya, Abu Talib mendampingi Rasulullah. Ia membentangkan sayap perlindungan kepada Nabi hingga berkawan dan bermusuhan dengan orang lain demi keponakannya. Apapun dilakukan oleh pamannya Abu Talib untuk melindungi Rasulullah SAW. Nah, hal lain yang sebelum kita melangkah ke hal yang inti adalah antara lain kelebihan daripada adanya Rasulullah, yaitu Abu Talib pamannya ini pernah meminta hujan dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW pada saat musim kering ya. Jadi Allah menurunkan dengan seizin Allah hujan turun dan tiba-tiba kemudian menumpahkan hujan deras, air mengalir ke arah lembah di Mekah itu sehingga menjadikannya subur kembali. Nah, itu mulai dari itu sudah menunjukkan kelebihan dari Rasulullah SAW.
Nah, kemudian tatkala Rasulullah berumur 12 tahun, pamannya Abu Talib ini mengajak berdagang ke wilayah Syam, dan disitulah ketemu dengan pendeta atau rahib Bahira ya, yang nama aslinya George, yang dimana Bahira ini mendatangi rombongan Abu Talib dan menyela-nyela mencari Muhammad SAW, yang akhirnya berhasil memegang tangan beliau. Kemudian pendeta Bahira ini berkata, ini pemimpin semesta alam, dialah utusan Rabb semesta alam, inilah yang Allah utus sebagai rahmat bagi semesta alam. Atas dasar apa engkau berkata demikian? Jadi pertanyaan Abu Talib dan para sesepuh Quraisy ini kepada rahib Bahira ini. Jadi rahib Bahira menjawab, ketika kalian melewati Aqabah, tidak ada sebuah batu maupun pohon kecuali ia tersungkur sujud. Mereka hanya akan bersujud pada seorang nabi. Aku juga melihat stempel kenabian yang tertulis di bawah tulang rawan bahunya menyerupai buah apel. Tanda itu disebut di dalam kitab suci kami. Jadi pada saat itu rahib Bahira ini kemudian menjamu Abu Talib dan rombongan dan meminta Abu Talib untuk mengurungkan niatnya mengajak Muhammad SAW berdagang ke Syam, karena ia khawatir jika orang-orang Romawi dan Yahudi tahu, pasti mereka akan mencelakakannya. Nah, Abu Talib pun mengikuti anjuran Bahira ini. Abu Talib pun segera memulangkan keponakan Muhammad SAW ke Mekah dengan ditemani beberapa anaknya. Nah, hal lain yang mungkin perlu disampaikan ya. Jadi ada perang Fijar. Jadi keberuntungan dari keluarganya atas keberadaan Rasulullah dalam perang ini. Rasulullah juga membantu memegang panah-panah, kemudian berakhir dengan damai juga peperangan ini. Nah, implikasi dari perang Fijar ini yaitu terjadinya Hilful Fudul pada bulan Zulqa'dah yang merupakan bulan haram. Hilful Fudul ini mengundang kabilah-kabilah Quraisy dan Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, As'ad bin Abdul Uzza, Zuhra bin Kilab, hingga Taim bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Ju'an Taimi. Mereka membuat perjanjian kesepakatan untuk tidak ada kezaliman di Mekah. Nah, ini adalah berkat adanya kehadiran dari Rasulullah SAW. Nah, saudaraku yang saya muliakan, jadi dalam tahapan ini juga sebelum diangkat sebagai nabi, jadi Rasulullah pernah juga mengalami tidak memiliki pekerjaan tetap, namun tetap bekerja. Rasulullah adalah pekerja keras. Ada banyak riwayat yang mengisahkan bahwa beliau pernah mengembalakan kambing milik Sa'ad
Bani Sa'ad dan milik keluarganya di Mekah dengan imbalan beberapa kira. Nah, saat beliau beranjak dewasa, beliau mulai berdagang. Konon pernah berdagang dengan Sa'ad bin Abu Sa'ab al-Makhzumi yang merupakan rekan bisnis terbaik beliau. Nah, setelah usia beliau genap 25 tahun, beliau berdagang ke Syam dengan membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, di mana Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ini adalah saudagar wanita yang terpandang dan kaya raya ya, di Mekah. Beliau memperkerjakan banyak laki-laki dalam dagangannya dengan imbalan bagi hasil dan keuntungan yang didapat. Saat itu suku Quraisy terkenal sebagai suku para pedagang. Nah, sikap jujur, amanah, dan kemuliaan akhlak Rasulullah sampai ke telinga Khadijah. Dan mendengar itu pun segera mengutus anak buahnya menemui Muhammad SAW dan menawarinya kerjasama. Beliau ditawari menjualkan barang dagangan milik Khadijah ke Syam. Beliau dijanjikan bayaran berlipat dibanding dengan orang lain yang menjualkan barangnya. Selain itu juga beliau ditemani oleh salah satu pembantu Khadijah yaitu bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki ya. Rasulullah pun menerima tawaran Khadijah untuk menjualkan barang dagangannya. Beliau berangkat bersama Maisarah hingga keduanya tiba di Syam. Nah, kembalinya ini nih yang perlu, sekembalinya kafilah dagang yang dibawa oleh Muhammad SAW ke Mekah, Khadijah melihat keuntungan niaga yang didapatnya berlimpah ruah. Ia melihat pada diri pribadi Muhammad SAW sebuah sikap amanah dan barokah yang belum pernah dilihat pada orang lain sebelumnya. Ditambah lagi kabar yang disampaikan oleh Maisarah di saat menyertainya tentang keluhuran akhlaknya, kecerdikannya, kejujurannya, dan amanahnya. Khadijah merasa menemukan barang berharga yang selalu dicari-cari. Ia ingin agar Muhammad mengisi kekosongan yang ada di relung hatinya. Walaupun banyak para pemimpin dan pembesar pada saat itu yang ingin mempersuntingnya, namun ia selalu menampik lamaran mereka. Jadi selanjutnya kisahnya Khadijah mengungkapkan perasaannya kepada sahabat dekatnya yang bernama Nafisah binti Munabih, yang kemudian membuka jalan perkenalan dan hingga sampai disepakati akan mereka berdua akan menikah. Dan sampailah kepada informasi ini kepada paman beliau Abu Talib, dan Abu Talib pun berangkat ke rumah paman Khadijah lalu meminangnya untuk Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu terjadilah prosesi pernikahan antara Muhammad Rasulullah SAW dan Khadijah. Jadi pernikahan ini dihadiri oleh Bani Hashim dan para pembesar suku Mudar. Pernikahan berbarokah antara Muhammad SAW dan Khadijah radhiyallahu anha.
terjadi 2 bulan setelah kembalinya Rasulullah dari Syam. Nah, 20 ekor unta muda Rasulullah memberikan mahar kepada Khadijah. Ketika itu, sebagaimana kita tahu, Khadijah berumur 40 tahun, yang merupakan wanita mulia, yang paling mulia di tengah kaumnya, lantaran memiliki nasab terbaik. Nah, Rasulullah tidak menikah ya, tidak menikah dengan orang lain, dengan wanita lain kecuali Khadijah radhiyallahu an meninggal dunia. Jadi kita tahu juga bahwa semua anak Rasulullah terlahir melalui rahim Khadijah radhiyallahu an, kecuali satu orang yang bernama Ibrahim. Nah, dari Maryam binti Qibtiyah, Maryam Al-Qibtiyah. Nah, anak pertama buah cinta Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha bernama Qasim, yang merupakan kunyah nama kunyah Rasulullah, Abul Qasim. Biasa dipanggil Abu Qasim. Nah, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Anak laki-lakinya Abdullah ini dijuluki dengan At-Thayyib, orang yang baik, dan At-Tahir, orang yang suci. Qadarullah, semua anak laki-laki Rasulullah meninggal dunia saat masih balita. Anak perempuan hidup hingga dewasa sehingga turut mengenyam dinul Islam dan ikut berhijrah. Hanya saja mereka semua meninggal dunia mendahului Rasulullah kecuali Fatimah. Radhiyallahu anha. Fatimah Az-Zahra meninggal dunia 6 bulan pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal yang lain sebelum diangkat jadi Rasulullah ya. Jadi kayaknya ada satu gitu. Pada saat merenovasi Ka'bah dan perkara pengambilan keputusan ya, pada saat beliau menginjak umur 35 tahun. Nah, di antara suku ini karena perenovasian Ka'bah ini yang mulai rapuh. Setelah disepakati dan semuanya sudah tinggal peletakan Hajar Aswad kembali pada posisinya. Nah, disinilah peran Rasulullah mendamaikan dan sekaligus mereka antara para suku ini merasa puas karena keputusan yang adil, bijak dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengakomodir semuanya untuk meletakkan Hajar Aswad. Nah itu saudaraku yang saya muliakan. Jadi semasa hidup sebelum beliau diangkat sebagai menjadi nabi pada diri Rasulullah Muhammad SAW sudah terkumpul begitu banyak kelebihan ya. Beliau adalah sosok yang cerdik dan memiliki pandangan yang luas. Banyak pujian yang bermuara pada dirinya lantaran kepandaian yang dimiliki, ketajaman berpikir, serta keuletan dalam meraih tujuan. Kebiasaan diam dalam waktu lama, ia menggunakan
untuk merenung, berpikir, dan menggali kebenaran. Nah, dengan akalnya yang encer dan fitrahnya yang jernih itu, beliau kaji lembaran-lembaran kehidupan dan problematika hidup sosial masyarakat, lalu beliau menjauhi segala perilaku yang mengarah kepada khurafat. Beliau berinteraksi dengan kaum Arab di sekitarnya menggunakan cara yang bijaksana. Jika beliau dapati ada kebaikan, maka beliau segera turut andil di dalamnya. Namun jika tidak ada kebaikan di dalamnya, maka beliau memilih berdiam diri. Nah, tidak diragukan lagi bahwa Allah menakdirkan beliau terjaga dari berbagai penyimpangan. Nah, banyak sekali kisah-kisah mengenai kemuliaan Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi. Dan sifat-sifatnya yang adil. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang dikenal lantaran memiliki sifat yang luhur, berakhlak mulia, bagus dalam bermasyarakat, paling lembut perasaannya, paling benar ucapannya, paling bijaksana tindakannya, paling bersih jiwanya, paling semangat melakukan kebaikan, paling menepati janji, paling dipercaya hingga mendapat julukan Al-Amin dari kaumnya. Pada diri beliau terpadu keadaan yang baik dan perkara yang disenangi. Ibunda kaum muslimin Aisyah radhiyallahu an menggambarkan Rasulullah selalu menanggung beban orang yang kesusahan, memberi yang papa, memuliakan tamu, dan menolong siapapun yang berada dalam kebenaran. Nah, itulah masa-masa Rasulullah sebelum berada pada masa kenabian, yang bisa saya sampaikan secara singkat ya. Ya, terutama juga dalam menyambut hari Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi semoga keberkahan juga menyertai kita dengan kita juga menyampaikan salawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikianlah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.